Siapa nih pecinta gorengan? Sini-sini merapat. Kita buat tahu isi sayur borang aja yuk. Cara membuatnya simpel dan gampang kok. Bagaimana cara membuatnya? Ikutin videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe di channel aku ya. Terima kasih. Pertama saya rebus air untuk merendam sayur kecambah. Sambil menunggu air mendidih, kita siapkan sayuran seperti kecambah, kubis, wortel, dan daun bawang, serta tahu pong untuk bahan tahu isi sayurnya. Untuk tahu pong, saya pakai 20 tahu. Saya memilih tahu pong karena dalamnya kopong dan tahan lama, tidak mudah basi. Nah, air rebusan untuk merendam kecambah sudah mendidih, kita tuangkan ke wadah sekitar 400 ml. Kemudian masukkan kecambah ke dalam air panas. Di sini saya pakai kecambah sebanyak 150 gram, kemudian rendam di air panas sekitar 5 menit saja. Kemudian tahu pong ini akan saya lubangi satu sisi saja untuk lubang memasukkan isi sayurannya. Untuk melubangi tahu pong harus sampai dalam supaya tahu isi bisa muat banyak sayurnya. Tahu pongnya sudah kita lubangi semua bagian satu sisinya, tinggal kita membuat isiin tahu dari sayuran. Untuk isian tahu saya pakai 2 buah wortel. Kita buang dulu kulit taringnya, setelah itu kita bersihkan dengan air mengalir. Setelah wortel kira kupas kulit arinya dan dicuci bersih, wortel akan saya parut menggunakan alat parutan manual karena kalau diiris pakai tangan kelamaan. Ini parutannya saya beli di online shop, harganya di bawah 50.000 dan ada 4 macam mata pisau dan sangat praktis untuk mengiris sayuran ataupun membuat keripik. Terlihat jelaskan irisan wortel diparut dengan alat parutan ini tuh cakep banget, lembut dan irisannya tipis sesuai ukuran mata pisaunya serta simple, mudah dan gak ribet. Kemudian sayur kubiskan saya gunakan sebanyak 200 gram saja. Ini kita kupas dulu stiker dan plastik wrapnya karena saya beli di Superindo Semarang dekat kos saya. Iris kubis tipis-tipis dan buang bonggol kubisnya. Untuk daun bawangnya saya gunakan 2 batang saja, buang terlebih dahulu akarnya dan cuci bersih daun bawangnya dengan air. Setelah itu baru kita iris tipis-tipis daun bawangnya. Setelah sayuran sudah kita iris semua, sekarang kita akan membuat bumbu halus untuk sayurannya, yaitu 7 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih. Kita haluskan menggunakan ulekan batu. Jika kalian mau menghaluskan dengan blender tidak masalah, karena di sini saya jati anak kos yang ada hanya cobek batu untuk menghaluskan bumbunya. Sayuran untuk isian tahunya sudah siap semua. Nanti tinggal kita masak sayurnya dulu setengah matang saja. Bawang halusnya nanti akan saya tambahkan garam setengah sendok teh dan kaldu rasa ayam setengah sendok makan takar. Siapkan wajan. Maaf ya, wajannya terlalu kecil karena di kos hanya ada wajan kecil. Kemudian masukkan semua sayuran yang telah diiris tipis. Nah, ini kita beri garam halus setengah sendok teh. Oh ya, bumbu halusnya tadi sudah saya campur di sayurannya ya. Bumbu halus yang kita haluskan dari bawang merah dan bawang putih sebagai penyedap alami. Tambahkan bumbu kaldu ayam sebanyak setengah sendok makan takar ke dalam sayuran.
Aduk-aduk sayuran sampai bumbu tercampur merata dan sayur agak setengah layu. Usahakan api kompor kecil saja ya. Sayuran jangan diberi air karena nanti akan berair sendiri. Di sini saya tumis sayurannya tanpa menggunakan minyak karena biar nggak kebanyakan minyak yang menyebabkan kolesterol naik. Seperti ini, tekstur sayurannya terasa kres sayurnya karena ditumis setengah matang. Rasanya sudah pas, enak banget. Setelah itu, masukkan sayuran ke dalam lubang tahu. Di sini saya masukkan sayuran hingga padat karena memang saya suka tahu isi sayur yang banyak sayurnya karena jujur saya tidak suka sayur. Semenjak sakit saya usahakan makan sayuran supaya sehat ya, walaupun sayurannya masih pakai campuran minyak tapi kan tetap makan sayur hehehe. Kemudian kita buat adonan untuk tahu isinya. Di sini saya pakai wadah nasi Magicom ya, karena di kos tidak ada baskom jadi seadanya saja. Beri 3 sendok makan tepung tapioka. Maaf tepungnya berserakan karena saat membuka kemasan tapioka terlalu lebar dan tumpah dah. Kemudian campur tepung terigu. Di sini saya pakai tepung serbaguna sebanyak 20 sendok makan campur bersama tepung tapiokanya ya. Kemudian beri air secukupnya, sedikit-sedikit saja menuangkan airnya hingga mendapatkan tekstur adonan yang kita inginkan. Di sini saya beri 300 ml air. Aduk-aduk adonan tahu isinya hingga tidak ada tepung yang menggerindil. Tambahkan 1/4 sendok makan kaldu ayam ke dalam adonan. Tambahkan juga 1/4 sendok makan garam halus ke adonan tahu isi dan aduk-aduk adonan hingga bumbu tercampur merata dan jangan lupa cicipin adonan mentahnya apakah rasanya sudah pas atau belum sebelum menggoreng tahu isi. Panaskan minyak goreng untuk menggoreng tahu isinya. Tunggu minyak goreng panas baru kita masukkan tahu isinya dengan dibalur tepung yang kita buat tadi ke dalam wajan penggorengan. Gunakan api nyala sedang supaya tidak gosong. Untuk tekstur baluran tahu isinya seperti ini, tidak padat dan tidak encer. Masukkan tahu isi dan baluri semua permukaan tahu isi dan masukkan ke penggorengan. Tunggu hingga tahu isi berwarna coklat keemasan dan garing. Setelah matang tahu isinya kita angkat dan tiriskan. Waduh, ini wajannya terlalu kecil. Ya bagaimana lagi adanya di kos wajan kecil. Untuk cokalan gorengan tahu isinya, saya mau membuat sambal kecap saja. Wih, pedas manisnya bikin ngiler pastinya. Untuk sambal mentahnya saya pakai 8 siung bawang merah, 4 cabai merah rawit, dan 20 cabai hijau rawit. Sambal mentahnya akan saya iris tipis-tipis terlebih dahulu untuk dicampur dengan kecap manis. Nah ini sambal mentahnya sudah siap, baru kita tambahkan kecap manis dari Bengo karena kecapnya kental dan enak. Tanpa saya beri garam ya sambalnya karena memang kecap manisnya sudah manis plus gurih serta ditambah pedas sambal mentah irisnya, himam enak banget. Karena hari ini saya libur kerja jadi bisa leluasa untuk masak. Tahu isi sayurnya enak banget, adonannya renyah, sambal kecapnya super enak dan pedas manis terasa di lidah. Mari icip, mari kita icip, kriuk banget, kita cocolkan sambal kecapnya. Selamat mencoba ya bunda.